Dalam kesunyian yang terlalu panjang, Iskandar berjalan tanpa tahu hendak kemana. Jalanan tanah di bawah kakinya basah oleh hujan yang baru reda, namun kepalanya tetap terasa kering. Seolah awan di atas tak sudi menurunkan hujan untuknya. Ia tidak sedang tersesat di hutan, tetapi di dalam dirinya sendiri. Segalanya tampak sama. Tak ada arah, tak ada tanda. Hanya hamparan waktu yang terus berjalan tanpa memberi makna. Dulu ia percaya bahwa hidup selalu punya tujuan, bahwa setiap langkah pasti membawa pada sesuatu yang berarti, tapi hari-hari terakhir ini membuktikan hal sebaliknya. Dunia tak selalu memberimu alasan untuk bangun setiap pagi. Di pinggir sebuah danau kecil, ia berhenti. Permukaannya tenang, seperti kaca yang memantulkan wajahnya sendiri, pucat dan asing. Ia merasa seolah sedang menatap seseorang yang bukan dirinya. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah dan daun basah. Ia memejamkan mata, berharap ada sesuatu di dalam keheningan itu yang bisa menuntunnya pulang. Tapi keheningan justru mempertegas kekosongan. Ia menyadari, kompas hidupnya berhenti berputar sejak lama. Jarumnya kehilangan utara. Lintang datang ke hidupnya bertahun-tahun lalu, membawa arah, membawa cahaya, membawa keyakinan. Namun ketika lintang pergi, arah itu lenyap, seperti peta yang terbakar sebelum sempat dibaca sampai akhir. Ia mencoba melupakan, tapi melupakan seseorang yang pernah menjadi arah hidupmu, sama saja dengan melupakan cara bernapas. Hari-harinya menjadi sekadar hitungan waktu. Ia bekerja, berjalan, makan, tidur, tubuhnya bergerak, tapi jiwanya diam di satu tempat. Di titik yang sama ketika lintang mengucapkan selamat tinggal. Kadang ia merasa marah, kadang hampa, tapi lebih sering ia tidak merasa apa-apa. Ketika kehilangan sudah terlalu lama, rasa sakit pun bisa mati perlahan. Di suatu sore ia menemukan kompas tua di meja kamarnya. Warna logamnya sudah pudar, namun jarumnya masih bergetar pelan. Itu pemberian lintang. Dulu, saat mereka bepergian ke gunung untuk pertama kali, agar kau tak pernah tersesat, katanya waktu itu. Kini kalimat itu tinggal gema samar di kepala Iskandar. Ia menatap kompas itu lama, jarumnya bergetar ke arah utara. Tapi hatinya tahu, arah itu sudah tidak berarti apa-apa. Namun entah mengapa, malam itu ia memutuskan untuk berjalan. Tidak untuk menemukan seseorang, tapi mungkin untuk menemukan kembali dirinya sendiri. Langit hitam pekat, tapi ada bintang di kejauhan. Ia mengikuti jalan setapak yang samar, ditemani bunyi jangkrik dan desir dedaunan yang tersentuh angin. Setiap langkahnya terasa ringan dan berat sekaligus. Ringan karena tak ada tujuan. Berat karena terlalu banyak kenangan yang ikut melangkah bersamanya. Di bawah cahaya bulan, ia melihat bayangannya sendiri di tanah. Begitu panjang, begitu sunyi, seperti garis waktu yang belum menemukan ujung. Ia menyadari, mungkin hidup bukan tentang menemukan arah yang benar, tapi tentang berani melangkah meski tak tahu kemana. Dalam kebingungan itu, ada ketenangan aneh yang muncul. Ia mulai merasakan sesuatu yang lama hilang, kesadaran bahwa dirinya masih hidup. Di antara pohon-pohon, ia mendengar suara air mengalir. Ia mengikuti bunyinya dan menemukan sungai kecil yang jernih. Ia berjongkok dan merasakan air dingin mengalir di tangannya. Saat air menyentuh kulitnya, ada rasa yang menenangkan, seperti pesan diam dari alam, bahwa hidup selalu mengalir, meski kadang melewati bebatuan. Ia menatap aliran air itu lama, lalu menengadah. Langit mulai menunjukkan warna ungu tua, pertanda fajar akan datang. Fajar, ia tersenyum tipis. Kata itu pernah berarti sesuatu bagi dirinya dulu. Bersama lintang, di pagi-pagi yang penuh tawa. Kini ia menyadari, yang ia rindukan bukan hanya lintang, tapi juga dirinya yang dulu. Versi dirinya yang masih punya harapan. Ia terus berjalan menyusuri tepi sungai. Langkah demi langkah, ia tidak lagi memikirkan arah. Ia hanya mengikuti apa yang terasa benar di dadanya. Di kejauhan, ia melihat ladang bunga liar yang belum pernah ia temui sebelumnya. Warna-warninya samar dalam cahaya pagi, tapi keindahannya cukup untuk membuat dadanya bergetar pelan. Ia duduk di antara bunga-bunga itu. Udara pagi menyapa lembut, membawa aroma tanah, air, dan kehidupan baru. Ia menutup mata, membiarkan semua terasa, tanpa berusaha mengerti. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak melawan kesunyian. Ia sadar, mungkin selama ini ia terlalu sibuk mencari arah, sampai lupa menikmati tempat di mana ia berdiri. Dalam setiap tarikan napas, ada rasa lega kecil yang tumbuh, seperti embun yang perlahan menguap bersama matahari. Hari berganti hari, ia tetap berjalan tanpa peta, tapi kini setiap langkah punya makna.
meski kecil. Ia belajar menerima bahwa kehilangan tidak selalu berarti akhir. Kadang kehilangan hanyalah cara semesta mengajari kita melihat dari sisi lain. Ada masa di mana ia berhenti di sebuah desa kecil, membantu orang-orang memperbaiki jembatan kayu yang rusak. Ia tak berniat menetap, tapi merasa damai di sana. Mereka tak tahu siapa dirinya, dan ia pun tak berusaha menjelaskan. Ia menjadi bagian dari hari-hari yang sederhana, makan bersama, tertawa, bekerja, tidur di bawah atap yang bocor sedikit. Dalam kesederhanaan itu, ia menemukan sesuatu yang hilang, rasa berguna. Ia mulai menulis lagi di buku kecil yang selalu ia bawa. Bukan tentang masa lalu, tapi tentang hal-hal kecil yang ia lihat setiap hari. Tentang anak kecil yang tertawa sambil mengejar layang-layang, tentang perempuan tua yang menjemur pakaian sambil bernyanyi, tentang matahari yang turun perlahan di balik bukit. Setiap kata terasa ringan, setiap kalimat seperti langkah baru. Ia menyadari, menulis bukan lagi cara untuk melarikan diri, tapi cara untuk berdamai. Malam datang dengan lembut. Di bawah cahaya lampu minyak, ia membuka kembali kompas tua itu. Jarumnya tetap menunjuk ke utara, tapi kini ia tidak lagi merasa tersesat. Ia tahu, arah bukan lagi soal kemana harus pergi, tapi kemana hati mau tinggal. Dalam diamnya, ia berterima kasih kepada semesta yang tak memberinya jawaban cepat. Karena justru dalam kebingungan itulah, ia belajar mengenal diri. Ia berterima kasih kepada kehilangan. Karena tanpa itu, ia mungkin tak pernah tahu rasanya menemukan kedamaian sejati. Ia teringat wajah Lintang, samar tapi lembut, tak lagi menyakitkan, hanya hangat, seperti kenangan yang akhirnya bisa dipegang tanpa luka. Di pagi berikutnya, ia berjalan ke tepi bukit. Angin bertiup kencang, membawa dedaunan beterbangan di sekitarnya. Ia berdiri lama di sana, menatap cakrawala yang luas. Dunia terasa begitu besar, dan ia hanyalah satu titik kecil di dalamnya. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. Dalam hati, ia tahu, setiap manusia punya jalannya sendiri untuk pulang. Dan mungkin, pulang bukan tempat, tapi perasaan. Ia meletakkan kompas tua itu di atas batu besar, membiarkannya di sana. Bukan karena ia tak membutuhkannya lagi, tapi karena ia sudah menemukan arah di dalam dirinya. Ia menatap ke langit, lalu tersenyum. Tidak ada lagi yang perlu ia cari, karena segalanya sudah ada di sini, di antara langkah, udara, dan keyakinan yang lahir kembali. Ia menuruni bukit dengan langkah ringan, meninggalkan kompas tua di belakang. Benda itu kini menjadi bagian dari alam, sama seperti dirinya yang akhirnya menyatu dengan perjalanan yang ia jalani. Jalan setapak di depannya kini tampak berbeda. Masih panjang, masih sepi, tapi tidak lagi menakutkan. Ia belajar bahwa sepi tidak selalu berarti kehilangan. Kadang ia hanyalah ruang untuk mendengar diri sendiri. Langit perlahan berubah warna. Matahari terbit, memantulkan cahaya keemasan yang menembus sela pepohonan. Di antara dedaunan basah, ia melihat percikan cahaya menari di udara, seperti sambutan kecil dari pagi yang baru. Di dalam hatinya, ada rasa syukur yang tumbuh perlahan. Bukan karena semua luka telah sembuh, tapi karena kini ia tahu cara berjalan bersama luka, tanpa terseret olehnya. Ia mulai tersenyum kepada orang-orang yang ia temui di jalan. Sebuah kebiasaan kecil yang dulu ia tinggalkan, kini kembali terasa berarti. Senyum itu bukan lagi topeng, tapi tanda bahwa hatinya mulai pulih. Di sebuah desa berikutnya, ia membantu seorang petani menanam bibit padi. Tangannya kotor oleh lumpur, tapi anehnya, ia merasa lebih bersih daripada sebelumnya. Seolah tanah itu mencuci lelah yang selama ini menempel di jiwanya. Saat ia menatap hamparan sawah muda yang berkilau terkena matahari, ia memahami sesuatu yang sederhana. Kehidupan terus tumbuh, bahkan dari tempat yang pernah tenggelam air mata. Waktu berjalan dengan caranya sendiri. Hari berganti minggu, dan minggu menjadi bulan. Ia tidak menghitung lagi, karena kini setiap hari terasa cukup. Ia menulis tentang hal-hal yang ia temui, bukan untuk dikenang, tapi untuk disyukuri. Ia menulis tentang air hujan yang jatuh di daun pisang, tentang aroma tanah setelah badai, tentang langit malam yang penuh bintang. Ia tidak lagi menulis untuk Lintang, atau tentang Lintang. Ia menulis untuk dirinya sendiri, dan untuk hidup yang akhirnya ia temukan kembali. Suatu sore, hujan turun lagi, tapi kali ini ia tidak berlari mencari tempat berteduh. Ia berdiri di bawahnya, membiarkan air menetes di wajahnya, membawa pergi sisa-sisa kenangan yang masih menempel di kulitnya. Setiap tetes hujan terasa seperti pengampunan kecil dari langit. Ia tertawa pelan, bukan karena lucu, tapi karena sadar
bahwa hidup memang tidak perlu selalu dimengerti untuk bisa dinikmati. Dalam guyuran hujan itu, ia teringat betapa dulu ia membenci ketidakpastian. Kini, ia justru mencintainya, karena ketidakpastianlah yang membuat hidup terasa nyata. Ketika hujan berhenti, ia menatap pelangi yang muncul di ujung langit. Warna-warna itu tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk mengingatkannya bahwa keindahan sering datang setelah badai. Ia berjalan kembali ke rumah sederhana tempat ia tinggal sementara. Di meja kayu tua, masih ada buku catatan dan secangkir teh yang sudah dingin. Ia duduk, membuka halaman baru, dan menulis satu kalimat. Aku sudah pulang. Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Ia tidak butuh rumah megah, tidak butuh kepastian, tidak butuh kompas. Ia hanya butuh merasa tenang di tempat yang ia pijak. Malam tiba perlahan, angin berembus dari jendela, membawa aroma tanah basah. Ia berbaring sambil menatap langit-langit, membiarkan pikirannya melayang kemanapun ia mau. Di antara kantuk dan sadar, ia merasa lintang hadir sebentar, bukan sebagai luka, tapi sebagai kenangan yang tersenyum dari kejauhan. Ia tahu, beberapa orang memang datang hanya untuk mengajarkan arah, bukan untuk menetap. Ia menghela napas panjang, dan untuk pertama kalinya, napas itu terasa penuh. Tidak ada lagi sesak yang menempel di dada. Dalam hati kecilnya, ia berterima kasih kepada hidup. Bukan karena hidup selalu baik, tapi karena hidup memberinya kesempatan untuk jatuh dan bangkit dengan cara yang indah. Esok paginya, ia bangun lebih awal. Burung-burung berkicau di pepohonan, dan cahaya matahari menembus tirai tipis. Ia membuat teh hangat, duduk di depan jendela, dan menikmati pagi tanpa tergesa. Tidak ada rencana besar, tidak ada tujuan jauh, hanya hari yang baru, dan hati yang siap mengisinya dengan kedamaian. Ia mulai memahami bahwa kedewasaan bukan tentang tahu apa yang diinginkan, tapi tentang mampu menerima apa yang datang. Ia berjalan keluar, menyapa tetangga, membantu anak-anak, menimba air, menertawakan hal-hal kecil yang dulu tak sempat ia perhatikan. Setiap senyum yang ia berikan terasa seperti doa kecil. Setiap langkah yang ia ambil menjadi bukti bahwa ia sudah berdamai dengan masa lalu. Di tengah hari yang cerah, ia melihat seekor burung terbang tinggi di langit. Sayapnya membelah udara dengan bebas, tanpa arah yang pasti. Ia tersenyum. Burung itu mengingatkannya pada dirinya sendiri. Ia tahu, kebebasan bukan berarti tanpa tujuan, tapi tanpa ketakutan untuk kehilangan arah. Dalam hati, ia berjanji untuk terus berjalan. Bukan untuk mencari sesuatu, tapi untuk menikmati setiap tempat di mana langkahnya berhenti. Hari semakin sore, bayangan pepohonan memanjang di tanah, dan suara jangkrik mulai terdengar pelan. Ia duduk di tepi sawah, memandangi matahari yang turun perlahan di balik bukit. Cahaya jingga menyapu langit. Ia merasa seolah dunia memberi pelukan lembut sebelum malam tiba. Ia menutup matanya sebentar, mengingat perjalanan yang sudah ia lalui, semua rasa sakit, kehilangan, dan kesunyian yang dulu terasa tak berujung. Kini semua itu hanya serpihan cerita, bukan luka lagi. Ia tidak tahu apa yang menantinya besok, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tidak merasa takut. Ia tahu, kompasnya kini bukan lagi benda logam di tangan, tapi keyakinan di hati. Ia tahu, arah hidup tidak selalu lurus, tapi selama hatinya jujur, ia tak akan benar-benar tersesat. Angin malam berembus lembut, membawa suara gemerisik dedaunan dan nyanyian alam yang tenang. Dunia terasa damai, seperti melodi tanpa lirik, yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah belajar diam. Dalam diam itu, ia merasa hidupnya utuh kembali. Tidak sempurna, tapi utuh. Ia tersenyum kecil, lalu menatap bintang yang mulai bermunculan. Setiap bintang seperti titik cahaya kecil yang mengingatkannya pada hal sederhana. Bahkan, kegelapan pun punya makna. Hidup memang tidak memberi peta, tapi ia sudah tahu cara membaca tanda-tanda di jalan. Ia sudah tahu bagaimana mempercayai langkahnya sendiri. Ia tidak lagi menunggu seseorang untuk datang menuntunnya. Ia tidak lagi menunggu takdir untuk mengatur jalannya. Ia berjalan karena ingin, bukan karena harus. Dalam perjalanan yang panjang ini, ia akhirnya menemukan rumah. Bukan di tempat, bukan di orang, tapi di dalam dirinya sendiri. Malam menua dengan tenang, dan udara mulai dingin. Ia memeluk dirinya, bukan karena kedinginan, tapi karena penuh kasih kepada diri yang telah bertahan sejauh ini. Ia tahu, setiap orang punya versi kompas tanpa arah dalam hidupnya. Masa ketika semuanya terasa hilang. Tapi ia juga tahu pada akhirnya arah itu akan muncul lagi dari dalam diri.
Setiap kehilangan akan membawa pelajaran. Setiap luka akan tumbuh menjadi pengertian. Begitulah hidup, selalu bergerak antara kehilangan dan menemukan. Ia tersenyum sambil menatap bulan yang menggantung rendah di langit. Betapa damainya dunia ketika hati sudah tidak berperang lagi. Ia menulis kalimat terakhir di bukunya malam itu. Aku tidak lagi mencari arah. Aku sudah menjadi arah itu sendiri. Setelah menulis, ia menutup buku pelan, meniup lampu minyak, dan membiarkan gelap menyelimuti dengan lembut. Dalam gelap, ia tidak merasa takut. Ia tahu, sekalipun mata tidak melihat, hati akan tetap tahu jalan pulang. Di luar jendela, angin malam berhembus pelan. Dunia beristirahat, dan begitu pula dirinya. Kompas tua itu mungkin telah ia tinggalkan di bukit, tapi arah hidupnya kini telah ia temukan kembali, bukan di peta, bukan di tangan orang lain, tapi di dada sendiri yang akhirnya berani berbisik, aku tahu kemana aku harus pulang.